Baik, sesuai dengan jadwal bahwa hari ini kita masuk ke review. Apa yang akan kita review adalah materi-materi yang ada di P3K. Jadi mungkin silahkan catatannya disiapkan supaya nanti kita bisa melihat apa saja yang belum Anda kuasai, apa saja yang sudah Anda kuasai, Anda sudah bisa mencatat. Jadi pada kesempatan kali ini silakan Anda untuk mempersiapkan diri untuk mencatat ya, untuk mencatat. Kalau nggak dicatat juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Oke, kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil dari teman-teman ya. Bahwa ini yang pertama adalah apa saja yang keluar di kesehatan umum atau program pemerintah. Yang pertama yang keluar adalah SDGs, ya SDGs, MDGs itu sudah jelas. Kemudian PHBS keluar juga. Jangan lupa bahwa yang keluar adalah PHBS. Kemudian bentar saya ngambil ini coret-coretnya. Yang keluar PHBS, SDG sudah, PHBS, kemudian Undang-Undang Anak. Saya tidak persis tahunya apa itu Undang-Undang Anak ya. Kemudian program pemerintah yang dilakukan di masyarakat, ya udah berarti ini yang kemarin kita bahas ya. Ada PHBS, ada Cerdik, ada PTM, ada TB, ada gizi, stunting, yang kayak something kayak gitulah ya. Kemudian ada MTBS, stunting, gak apa-apa nulis salah. Imunisasi, nah ini juga harus jadi bahan yang Anda pahami. Kita mereview. Oh, ini adalah hasil dari teman-teman kemarin. Kemudian imunisasi, PHBS, dan stunting. Tahun kemarin gagal administrasi, saya nggak tahu siapa itu. Kalau gagal nggak usah ngisi kan, harusnya. Nah, biarlah berpartisipasi supaya kita bisa tersenyum. Kemudian imunisasi pelayanan kesehatan primer, edukasi kesehatan, program gizi, pengendalian penyakit tidak menular (PTM) ya. Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada PHBS, Germas, Kesling, PSPK. Apa ada yang tahu PSPK apa? Boleh diketik. PSPK, ada yang tahu apa itu PSPK? Kemudian vaksinasi, kasus cerita adanya. Cuci tangan pakai sabun, itu bukan program pemerintah ya. Ada yang lupa katanya. Ini nawacita itu yang tahun 2000 berapa ya? 2019 ya keluar nawacita. BPJS, stunting, vaksin COVID, ya posyandu. Kalau posyandu tolong dipahami saja PISPK. Ya benar, PISPK saya paham. Posyandu jangan lupa dari posyandu ini terkait dengan meja-meja dan petugasnya. Meja-meja dan petugasnya jangan lupa. Kemudian imunisasi sudah jelas ya. Ya, mulai tahap lahir sampai dengan remaja kasus umum membingungkan katanya. Pemberian imunisasi, pelayanan posyandu, sosialisasi PNKes, kemudian TB, ya, kemudian penempatan pasien cohorting, kemudian ada RPJMN, RJP, rencana jangka panjang menengah ya, RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah. PHBS imunisasi tentang TB juga ada, vaksin MTBS, imunisasi, undang-undang kesehatan, mana barusan, Surhai surveillance ya, kasus gawat darurat. Kalau saya kemarin tidak kesehatan umum, murni keperawatan semua, ada yang keperawatan semua. Kemudian materi etika. Jadi etika ini penting teman-teman. Kemarin kita juga pernah membahas di tanggal-tanggal sebelumnya ya terkait dengan etika. Kemudian di keperawatan dasar ada yang lupa juga nih. Keperawatan dasar, oh itu program. Sekarang kita lihat di perawatan dasar.
Komunikasi terapeutik memang harus menjadi pedoman Anda, harus benar-benar dipahami, harus benar-benar bisa Anda untuk komunikasi terapeutik karena sangat penting. Kemudian cara menentukan prioritas, jangan lupa di keluarga atau di komunitas ya juga KDM, oksigen dan eliminasi. Jadi oksigen udah jelas ada 2 orang tuh. Gadar kebutuhan oksigen, tahun kemarin saya gagal administrasi. Kemudian keperawatan kebersihan, perubahan pakaian, alas tidur, administrasi obat, perawatan luka. Kemudian tidak ada keluar katanya SOP penyuntikan, menentukan asuhan keperawatan, diagnosa, medikal bedah, trias pengkajian, Dorothy Orem katanya yang berarti yang adaptasi ya. Kemudian SOP tindakan, pemasangan kateter setelah keluar yang kencing sampai tahan begitunya. Sampai pokoknya SOP seperti itu katanya. Pemasangan NGT, IP, kemudian napas cepat, oksigen, BB ideal. BB ideal sudah kita pelajari juga. Kemudian tetesan infus sudah kita pelajari. Kemudian cairan, jangan lupa pemberian cairan oksigenasi perawatan luka, GCS dan IWS, kebutuhan cairan. IWS kemarin di kuliah gratis ya, di kuliah gratis ya sudah saya memberikan ulang. Kemudian napas cepat oksigen. Kebutuhan cairan, etika keperawatan, pencegahan penyakit, fase ya tadi komunikasi terapeutik dari mulai tahapan komunikasinya sampai dengan teknik komunikasinya. Kemudian mobilisasi, ROM, posisi ya. Pengkajian penentuan diagnosa termasuk juga SWOT. Kemudian diagnosis perawatan, BHD, KDM, oksigenasi. Itu yang dari keperluan dasar nanti kita pilih ya. Saya pilihin satu-satu, dibuatkan draftnya yang benar. Nah ini acak-acakan banget. Kemudian ada EKG, katup jantung, lupa bentuk soalnya. Katup jantung, apa ya katup jantung? Kemudian, mana barusan? Perawatan luka, mobil post-op, posisi pasien mobilisasi pasien cedera, non cedera ditolong berapa orang. Misalnya berarti kan dia berbicara tentang logrol ya. Logrol, kemudian ada TBC, DM, pemberian insulin, asma, hipertensi, nilai AGD. Kemudian ada kateter, pemasangan infus, NGT, dan huknah tentang infeksi. Tahun kemarin masih tetap dia gagal administrasi dari kemarin. Anatofisiologi perawatan prabedah, penentuan pemantauan pasien bedah, farmakologi, teknik keperawatan, CKB, menghitung tetesan infus, balan cairan, menghitung IWL, gadar, pemasangan tariotomi, pemasangan NGT, kekuatan otot jangan lupa ya. Kasus bersihin jalan napas, gangguan pola napas, kebutuhan cairan, luka bakar, perawatan luka, gelang warna merah, warna sampah itu yang organik non-organik, kemudian sampah medis kayak gitu ya, itu tong sampahnya warnanya itu jangan lupa juga, mungkin maksud dia seperti itu. Kalau gelang kan sudah ya, kalau gelang sudah kita pernah membahas, tapi yang belum adalah tong sampah. Kemudian selanjutnya traksi ya, kemarin kita sudah diajarin bahwa traksi itu sepertujuh ya, sepertujuh dari berat badan. Kemudian traksi kulit, luka, TB, asma, penyakit jantung, luka bakar, tes-tesan infus, luka bakar, GGK, PPOK, perawatan luka, penyakit jantung, gambaran EKG, diagnosa prioritas, tindakan prioritas, transfusi, cedera, fraktur, trauma dada,
abdomen, sesak napas, kekuatan otot, grade luka bakar, jangan lupa grade luka bakar ya, ada 1-4 ya. Rule of 9, luka bakar. Kemudian klasifikasi NYHA. Nah, ini ada contoh soalnya nih, mantap. NYHA contoh soal, pasien berjalan 30 meter, sesak, masuk ke apa? Pasien berjalan 10 meter, masuk apa? Pasien naik tangga, sesak, masuk apa? Ini NYHA pakai soal-soalnya ya. Sesak. Diagnosa utama nanti saya cek. NYHA kan yang 4 itu ya. Maternitas, kita cek di maternitas. Leopold, jangan lupa HPHT, umur kehamilan, dosis imunisasi pernah saya buatkan kalau nggak salah. KB juga pernah saya buatkan di Minmap, sudah saya buatkan. Tafsiran persalinan baru kemarin kita belajar, hitung-hitungan. Menentukan masa diagnosa, perdarahan saat persalinan, apa tindakannya, Leopold, TFU gitu ya, BB janin, lohea, jangan lupa dari lohea rubra sampai dengan aba, jangan lupa albi senguilenta juga. Kemudian kehamilan, persalinan, posyandu, perawatan pasca melahirkan, komplikasi kehamilan, metode persalinan, konseling, kontrasepsi, HPHT, LOCA, KB skala 1, 2, 3, 4, menghitung HPHT, hormon, dan KB. Kemudian rubra, nomor rubra lohea ya, Leopold, skala persalinan HPHT, apa ini berat janin ya, taksiran berat janin. Kemudian menghitung taksiran persalinan, menentukan skala dan Leopold, HPHT, skala Leopold, HPHT, TFU, usia kehamilan, HPHT urutan menolong persalinan, BB bayi, HPHT, Leopold, lohea, hitung berat janin, tafsiran HPL, kemudian KB, Leopold, TFU, GPA, itu yang berarti yang riwayat obstetrik ya, yang GPA itu. Apgar score, Leopold, kemudian kehamilan, HPL, BPJT, TFU, berat janin, ya. Kemudian Leopold, jenis lohea, HPHT, hitung usia anak, Leopold skala 1, kala ya, Leopold, TFU, itu ada pemeriksaan, ini apa ini? Tindakan kala, tindakan perkala, penghitungan Leopold, penghitungan berat janin, usia kehamilan. Itu yang muncul. Kemudian materi, apa saja yang keluar? Terapeutik pada anak, ukuran kateter urin anak, dosis anak, jenis permainan, restrain, cara pendekatan pada anak, BB anak, cairan pada anak, tahapan bermain anak, menghitungkan tetesan pada anak, pemberian obat pada anak, tahap perkembangan anak, imunisasi Apgar score, cairan pada anak, menghitung obat pada anak, kemudian traumatic care, kemudian pengembangan anak, psikologi, kepribadian anak, gangguan perkembangan keamanan anak, hitungan dosis, kemudian imunisasi anak, Apgar score, refleks moro, refleks menghisap, yang lainnya lupa, hospitalisasi, tahapan anak, apa tahapan anak? Apgar score ya. Bermain, wabah penyakit, kayaknya menghitung cairan, dibutuhkan terapi obat, permainan anak, gerak refleks, routing, refleks, ada perkembangan anak, terapi bermain. Apgar, DDST, Denpar, kemudian milestone, tumbuh kembang, imunisasi. Dosis obat, perkembangan anak menurut umur. Tumbuh kembang, kemudian cairan, terapi bermain, jenis permainan, stunting, dosis obat, Apgar score, tahap perkembangan imunisasi, tidak ingat, imunisasi tumbuh kembang. Kemudian materi keluar di jiwa, SP, TAK, halusinasi, SP, tanda dan gejala diagnosa, SP keperawatan jiwa, halusinasi, kopling, tes Waham,
proses indukasi dan pendekatannya, Waham, hallucination coping stress, HDR, ISOS, PK, SDA. Ada jadi itu. Psikologi umum, tadi sama aja ya. Tidak ada SP, diagnosa jiwa, halusinasi, isolasi diri, PK, RPK, HDR, SP1 sampai 4 ya. TK, diagnosa TAK, diagnosa rencana bunuh diri, RPK, halusinasi, fase interaksi, kerja, validasi. SP, diagnosa, halusinasi, waham, isos, bundir, kemudian kekerasan, halusinasi, waham, isolasi, faktor predisposisi, faktor presipitasi, jangan lupa ya. TAK halusinasi, tahapan ketika konseling, denial, berjaining, diagnosa sakit mengarah kemana, berarti kehilangan ya, kuberus. Mengenai halusinasi, terapi aktivitas kelompok, kemudian halusinasi, SP dari Waham, halusinasi DPK, PK, DPD. Halusinasi, Waham, PK, halusinasi, PK, SP halusinasi, kemudian ini TAK persepsi sensori, TAK simulasi persepsi, tahapan berduka selalu ada ya, jangan lupa masalah SP jiwa, masalah keperawatan, SP halusinasi, komunikasi terapeutik, TAK macam-macam gangguan jiwa, komunikasi. Keluarga nih, keluar apa saja. Keluarga yang tidak sejahtera karena udah lama ya. Cara menentukan keluarga, diagnosa bagaimana mode peran keluarga, perkembangan keluarga, kemungkinan mengenai masalah, jenis keluarga, ikut serta keluarga dalam pola hidup sehat, jenis keluarga, asup keluarga, kemudian dinamika keluarga, PHBS, ya ada family-familynya, ya berarti yang nuclear family dan lain sebagainya, jenis keluarga ya. Nama-nama untuk keluarga, banyak fungsi keluarga, asup keluarga, fungsi peran keluarga, asup keluarga, tahap perkembangan keluarga. Umur, pra usia lanjut, keluarga, anak banda, peran keluarga ngapain, diagnosis, diagnosis keluarga, peran bapak ibu. Tipe keluarga, PHBS, keluarga inti, fungsi keluarga, diagnosis peran keluarga, tugas fungsi keluarga, jenis keluarga, masalah keperawatan dalam keluarga, konsep keluarga, asuhan, tipe keluarga mandiri 1, 2, 3, 4, jenis keluarga, tipe keluarga, buset banyak banget ya. Fungsi keluarga dalam TBC, cerita kasus, peran dan tugas keluarga. Banyak banget ya keluarga. Komunitas, cara mengatasi masalah komunitas. Bu Aisyah sampai pusing. Kemudian banyak masalah kekuatan keluarga, SDA, pembangunan komunitas, pengembangan sosial, penyuluhan, masuk ke PHBS, program TBC nyamuk, fungsi perawat, jamban, spa, tugas para komunitas, PHBS, cerdik, patuh, posyandu, posbindu, PHBS, metode pengkajian, studi literatur, Winsia survei, diagnosa komunitas, rencana tindak komunitas nih lebih ini cakep-cakep nih. Metode perawat kesehatan, perawat komunitas, perawat penyakit di masyarakat seperti DBD, TB, hipertensi, DM. Banyak diagnosa dan implementasi tentang perawat komunitas dan PHBS. Banyak tapi lupa KLB penentuan diagnosa. Kemudian gerontik, mana gerontik? Gerontik, lansia, posyandu, tindak lanjut, pasca menular, lansia, diagnosa, SDA, ROM, demensia, resiko jatuh, gerontik tahun lalu, diagnosa sampai evaluasi, alat bantu jalan usia lanjut, osteoporosis, kasus pokoknya sampai lupa, Penkes, masa keperawatan, kemudian prioritas masalah sedang, rendah, tinggi, ya, perawat diagnosa gerontik, masalah lansia, kemampuan ada yang lansia, tingkat tidak ingat, ya,
Kemudian pola aktivitas kemandirian, yang berarti vital index ya. Nggak tahu SDA itu apa. Seperti yang di atas kan, dia kan kopas-kopas, dia nggak lulus administrasi dia. Triase, Gadar triase, diagnosa apa itu? Terakap teknik WHD, penentuan trauma kepala, diagnosa, triase, UWS, tanda tindakan keperawatan, BHD, IWS, APD penolong, alat persiapan alat menentukan diagnosa, panggilan darurat, P3K penanganan luka, RCU, apa RCU ya? Evakuasi, pemberian obat, pertolongan kesehatan mental, CKB, triase ABC, dewasa beberapa penolong, triase KL, BHD penanganan trauma torak pada kasus pneumonia torak. Oh yang banyak ya gitu ya. Triase GCS, pilih korban yang mana yang duluan, warna, menghitung GCS, menentukan triase, triase GCS, triase shock, pemilihan pasien segera diberi bantuan dengan yang belakangan. Oh sama lah. Triase ya sama aja triase. Benar gitu. Sama. Kemudian luka bakar triase GCS, pneumotorak, cairan luka bakar, oksigenasi, kasus triase prioritas. Materi yang keluar di manajemen, ini manajemen, fungsi perawat manajemen RF, metode keperawatan dalam kasus, pekaan perawat, bentuk manajemen perawatan MAKP, SDA tadi, perencanaan, organisasi, pengarahan, pengendalian, pengambilan keputusan SDM, ada model keperawatan pendelegasian, delegasi supervisi, MPKP, fungsi manajemen, bor ruangan, tentang kepemimpinan, tim, SWOT, Fishbone, pakai kasus kalau nggak salah, kepemimpinan, pembagian pasien sesuai jumlah perawat, fungsi manajemen, bor, tipe kepemimpinan. Nah ini ada lengkap nih. Reseptor, mentor, bor, metode keperawatan, peran paliatif, metode ceramah, etika, jasa jenis kepemimpinan, etika keperawatan, gaya kepemimpinan, MKP, bor, lupa, model kepemimpinan, organizing, actuating, controlling, beserta contohnya. Kemudian komplementer nih, yang kita belum bahas nih. Akupuntur, terapi spiritual, ramuan jamu belum saya bahas sama sekali. Akupuntur sudah, titik akupuntur, akupresur sudah ada, saya sudah buatin. Obat herba, refleksiologi, yoga, terapi pijat, kiropraktik, aroma, tidak ada. Yoga, yang masalah yoga, hipnosis indikasi, hipnoterapi, akupuntur indikasinya. Letak dilakukan akupuntur, terapi komplementer, akupuntur, terapi akupuntur, tapi komplementer, yoga, akupuntur, peran perawat, konselor, dan lain sebagainya. Jenis terapi komplementer, langkah-langkah, akupuntur bekam, akupuntur yoga, lupa ya. Tindakan perawatan sudah. Oh, tindakan perawatan ya. Infus, kateter, infus, NGT, tracheostomi, SOP, pemasang IP ya. Kemudian perawatan luka, perawatan WSD, reaksi jatuh, kateter, pasang infus, NGT, keracunan, pemasangan infus, suction, WSD, NGT, EKG, kateter, pemberian obat, tindakan perawatan pada saat pasien masuk GD, pada saat pasien masuk di ruang inap, tracheostomi, kolostomi, urutan tindakan keperawatan memasang DC, perawatan kolostomi, infus, hitung dosis, infus kateter, pasang NGT, cara cuci tangan yang benar. Iya, katanya. Jawabannya. Itu teman-teman hasilnya dari teman-teman yang tahun kemarin, jadi silakan dihitung berapa yang belum Anda pahami. Belum saya buatkan laporannya, belum saya buatkan. Mungkin setelah ini saya buatkan laporannya, baru 51 orang sih yang ngumpulin, jadi belum banyak. Dan ini sangat-sangat berarti data ini, benar, karena dari data ini kita bisa menentukan apa saja yang harus kita pelajari, sesuaikan juga dengan materi-materi yang lainnya. Gitu.
Sampai di sini ada yang usulan, ada usulan? Ada usulan? Karena kita hanya review saja ini loh yang harus dipahami oleh teman-teman. Kita tidak ada pembahasan materi hari ini, hanya mereview. Termasuk juga mungkin nanti yang penting-penting akan saya review besok. Baru besok saya akan, ini loh yang dimaksud dengan saya bereskan dulu hari ini, kemudian besok saya review hasilnya kepada Anda. Pagi, di kuliah pagi. Ini materi-materinya. Mudah-mudahan bisa. Ya, nah nanti saya bilang. Oke. Oke, Bu Aisyah. Ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Hanya review saja. Kita nggak hanya reviewnya ini loh yang keluar tahun kemarin. Jadi Anda harus siap-siap dengan hal-hal ini loh. Ini teman-teman itu ada yang dari 2019 sampai dengan 2022 loh ya. Ini bukan hanya 2022 loh yang diberikan karena beberapa di 2023 tidak keluarnya di tahun 2019 keluarnya. Jadi teman-teman memiliki gambaran yang seru itu ya, memiliki gambaran yang seru tentang materi-materi yang keluar tahun sebelumnya. Oke.